3 teknik NLP dasar untuk mengubah hidup. Apa itu NLP? Neuro-Linguistic Programming atau NLP adalah teknik komunikasi dan pengembangan diri yang mempelajari dan menganalisa pola yang terjadi di internal diri kita mengenai bagaimana kita berpikir dan apa yang kita rasakan terhadap sesuatu. Teknik ini dikembangkan oleh Richard Bandler dan John Grinder pada tahun 1970-an. Dengan mempelajari NLP, kita mempunyai kemampuan untuk mengendalikan respon emosional kita terhadap orang-orang atau sekeliling kita. Kemampuan respon emosional inilah yang merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan untuk mencapai tujuan kita. Pendekatan NLP ini dikembangkan dengan melakukan modeling atau pemodelan terhadap tingkah laku manusia terhadap sesuatu yang terjadi. Yang bisa kita lakukan yaitu memodel tingkah laku orang sukses atau orang-orang yang sudah berada di tujuan yang kita inginkan, dengan memecah bahasa internal diri yang mereka gunakan dan proses-proses yang telah mereka lalui. Bahasa internal diri tersebut mencakup pola komunikasi internal, keyakinan, dan tingkah laku. 3 teknik Neuro-Linguistic Programming. Nah sobat, berikut ini adalah 3 prinsip dasar NLP. Pertama, sebagai manusia kita tidak merespon pada kenyataan yang sebenarnya, namun pada peta kenyataan yang berada di dalam internal diri kita. Kita semua mempunyai persepsi yang berbeda, begitu pula dalam mengartikan segala sesuatu. Ada yang cenderung berpikir positif dan mengartikan positif suatu kejadian, namun orang lain yang cenderung berpikir negatif mengartikan negatif kejadian yang sama tersebut. Peta internal diri ini berkaitan dengan keyakinan diri kita. Dengan mengubah keyakinan dan identitas diri, maka persepsi pun akan berbeda, sehingga respon kita pun akan berbeda. Kedua, dalam NLP dikenal teknik anchoring, yaitu pengasosiasian suatu kejadian terhadap emosi yang timbul. Kita bisa mendapatkan emosi yang diinginkan jika ada pemicunya. Salah satu yang dapat dilakukan misalnya dengan mempertanyakan sesuatu pengalaman di masa lampau yang membuat kita merasakan emosi tersebut. Lalu menghubungkan emosi tersebut dengan sebuah gerakan tubuh ketika emosi tersebut sudah mencapai puncaknya. Jadi intinya, begitu kita ingin memunculkan kembali emosi tersebut, kita dapat melakukan gerakan tubuh yang telah kita program sebelumnya. Misalnya begini sobat, coba ingat-ingat kembali kapan waktu paling bahagia dalam hidup Anda. Setelah mulai mengingatnya, Anda akan ingat juga betapa bahagianya diri Anda. Pada saat emosi bahagia tersebut sudah mencapai puncak, lakukan gerakan tubuh sebagai pemicu nantinya. Misalnya, tepuk tangan atau gerakan tinju ke atas. Nah, nantinya ketika ingin memunculkan emosi tersebut, maka dapat melakukan gerakan tubuh pemicu tersebut. Ketiga, ubah cara pandang Anda terhadap sesuatu dengan reframing atau bingkai ulang kejadian tersebut. Misalnya, Anda sering dimarahi ketika Anda masih kecil. Tanpa sadar, Anda menghubungkan kejadian dimarahi tersebut dengan arti bahwa Anda tidak cukup baik. Dengan cara pandang demikian, Anda akan menjadi down setiap kali seseorang memarahi Anda. Bagaimana jika Anda membingkai ulang kejadian tersebut, yaitu memandang hal dimarahi tersebut sebagai suatu pemicu untuk memaksa Anda bertumbuh dan menjadi lebih kuat. Dengan begitu, setiap kali ada gertakan baru dari seseorang, misalnya bos Anda, alam bawah sadar Anda akan menghubungkannya untuk membuat Anda bertumbuh dan menjadi lebih kuat, alih-alih merasa down. Well, Sobat Gensku semua, itu tadi adalah pembahasan mengenai 3 teknik NLP dasar untuk mengubah hidup kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, klik tombol like-nya, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa pada video berikutnya.